Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime, shop ilor lengkap untuk One Piece Chapter 1090. Akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. One Piece Chapter 1090 mendapatkan judul Admiral Kizaru, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Admiral Monyet Kuning. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Kapten Kuro yang sedang membaca buku bersama dengan para coaching. One Piece Chapter 1090 kembali melanjutkan insiden pengepungan yang terjadi di pulau masa depan Egghead. Pembicaraan antara pemerintah dunia dengan kelompok yang berada di dalam laboratorium masih berlanjut. Kali ini diperlihatkan Gorosei Saturn yang berbicara secara langsung dengan Luffy melalui Denden Mushi. Luffy mencoba bernegosiasi dengan Saturn. Dia meminta seluruh armada kapal perang angkatan laut untuk segera meninggalkan pulau jika memang mereka menginginkan York untuk tetap hidup. Saturn tak langsung mengiyakan permintaan Luffy. Dia mencoba untuk mengorek informasi darinya dengan menanyakan sesuatu pada Luffy. Dengan kebakaannya yang hakiki, Luffy menjawab semua pertanyaan dari Saturn secara jujur, adil, dan makmur. Mendengar kebakaan Luffy, Robin yang sedang rebahan tiba-tiba terbangun dan sangat marah pada Luffy. Robin langsung memaki-maki Luffy karena telah memberikan semua informasi kepada musuh dengan seenak udelnya. Robin mengerti jika saat ini Luffy sedang melakukan negosiasi. Akan tetapi hal yang dilakukan oleh Luffy barusan sangatlah bodoh. Luffy berpikir jika negosiasinya berjalan dengan baik. Di sisi lain, Usopp juga mengatakan jika Luffy memang benar-benar goblok. Sebagai kata-kata mutiara penutup, Luffy mengatakan pada Gorosei Saturn bahwa ia akan menjadi Raja Bajak Laut. Dan Morgan ternyata menguping pembicaraan mereka secara sembunyi-sembunyi. Vivi dan Wapol diperlihatkan berada di belakang Morgan. Mereka juga mendengarkan pembicaraan yang sedang terjadi antara Luffy dan juga Gorosei Saturn. Mereka juga mendengarkan betapa membagongkannya ketika Luffy mengatakan ingin menjadi Raja Bajak Laut di hadapan Gorosei. Ternyata Robin dan Kaku saat ini sedang dalam keadaan terluka. Itulah mengapa mereka tak diperlihatkan pada panel terakhir dalam One Piece Chapter 1089 kemarin. Mereka terluka setelah sebelumnya terlibat pertarungan melawan Seraphim. Robin kembali rebahan dan kemudian mendapatkan perawatan oleh Chopper. Dan Robin pun mengucapkan terima kasih padanya. Sedangkan Kaku digendong oleh Lucci. Dia meminta Kaku untuk jangan sungkan bersandar di punggungnya. Lucci meminta Kaku untuk beristirahat. Rob Lucci diperlihatkan berbicara pada dirinya sendiri. Kaku yang terlalu nyaman bersandar di punggungnya menyadari jika Lucci berbicara sesuatu. Namun Lucci meminta Kaku untuk fokus beristirahat dan beralasan jika dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Ternyata Rob Lucci sebenarnya sedang menginformasikan kepada Admiral Kizaru mengenai segala kondisi yang sedang terjadi di dalam laboratorium saat ini. Setelah Rob Lucci selesai melapor pada Kizaru, dia menatap Stacy dengan tatapan yang tajam. Dan ketika si Tante Bohai itu mengetahui perlakuan tak senonoh dari Lucci, dia memintanya untuk segera berhenti melakukannya. Ternyata Lucci memanglah seorang kucing garong. Dia hanya memanfaatkan situasi ketika berkata akan berpihak pada kru topi jerami saat dia akan dihabisi oleh para Seraphim. Dan ketika dia mengetahui saat ini Pulau Egghead sedang dikepung oleh Angkatan Laut dengan skala yang besar, dia kembali berada di pihak pemerintah dunia. Rob Lucci sudah pasti mengincar Stacy karena dia pernah berkata jika dirinya sendirilah yang akan menghabisinya. Dan kemudian berpindah ke pesisir Pulau Egghead, tepatnya di kapal milik Admiral Kizaru. Dia melaporkan semua informasi yang telah dia dapatkan dari Rob Lucci pada Gorosei Saturn. Tak lupa Kizaru juga memuji Rob Lucci di hadapan Saturn jika dia adalah agen yang sangat cerdas. Saturn lalu bertanya pada Kizaru apakah dia mampu masuk ke dalam area Levis dengan memanfaatkan kecepatan cahaya yang dia miliki. Kizaru menjawab jika dia mampu melakukannya. Namun sosok pria yang saat ini sedang melindungi area Levis dari luar adalah temannya. Kizaru berkata jika dia menyerang Sentomaru duluan, maka Sentomaru akan memerintahkan semua Sea Beast Weapon, para pasifista dan juga Seraphim untuk menghancurkan seluruh kapal milik Angkatan Laut. Saturn kemudian berkata jika ada 3 hal yang harus mereka lindungi untuk saat ini, yaitu pertama, Pang Records, kedua, Vegapunk York, dan yang ketiga adalah
area pembangkit yang digunakan untuk menciptakan senjata Mother Flake. Scene kemudian kembali berpindah ke area lab phase. Para Seraphim diperlihatkan dikurung oleh Vegapunk dengan bantuan kru topi jerami di dalam sebuah gelembung raksasa. Ternyata para Seraphim dikurung menggunakan Bubble Shield. Salah satu kemampuan dari Bubble Shield yaitu mampu menonaktifkan kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh seorang pemakan Devil Fruit. Di mana itu artinya kemampuan yang dimiliki oleh Bubble Shield sama dengan batu laut. Namun gelembung tersebut bukan diciptakan menggunakan batu laut. Bubble Shield tersebut merupakan gelembung yang sama seperti yang digunakan oleh Pacifista model Mark III. Meskipun para Seraphim berhasil dikurung di dalam gelembung tersebut, namun mereka hanya mendapatkan sedikit luka saja setelah pertarungan melawan kru topi jerami. Kemudian diperlihatkan sedikit kilas balik yang menjelaskan mengapa Franky, Usopp, dan Lilith yang berubah menjadi batu bisa menjadi normal kembali. Luffy yang melihat Ice Snake berpikir jika dia adalah real buah Hancock. Luffy kemudian meminta Ice Snake untuk tidak menggunakan kekuatan buah iblisnya pada nakamanya. Diperintah oleh Luffy, wajah Ice Snake langsung memerah dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Luffy. Ternyata Ice Snake telah jatuh cinta pada Luffy, dan itulah sebabnya dia mengubah Franky dan yang lainnya menjadi normal kembali setelah sebelumnya Ice Snake mengubah mereka menjadi batu. Kru topi jerami kemudian memikirkan untuk kabur ke Pulau Elbaf. Vegapunk asli berkata jika mereka bisa melarikan diri dengan memanfaatkan Vega Force, karena saat ini robot itu memang sedang berada di sebelah kapal Thousand Sunny. Luffy, Bonnie, Franky, dan Lilith diperlihatkan sudah berada di atas kapal Thousand Sunny, dan robot Vega Force terlihat parkir di sebelahnya. Diketahui jika Sokka dan Pythagoras telah gugur dalam pertempuran di laboratorium, sedangkan Lilith, Atlas, dan Edison berhasil selamat. Di sisi lain, Vegapunk asli sedang berusaha membobol password yang telah diaktifkan oleh Yok, di mana Yok telah mengaktifkan sebuah password khusus pada sistem pertahanan Frontier Dome, sehingga tidak ada yang dapat keluar atau masuk ke dalam area lab phase saat ini. Scene kemudian berpindah ke Fabrio Phase. Admiral Kizaru diperlihatkan sudah berada di dalam Pulau Egghead. Dia menggunakan tekniknya yang bernama Yatano Kagami untuk pergi ke pulau tersebut. Kizaru yang sudah tiba di Pulau Egghead langsung menyerang Sentomaru. Namun Sentomaru berhasil menahan serangan lightsaber milik Admiral Kizaru. Pada akhir One Piece Chapter 1090, Luffy menyadari sesuatu melalui Kenbunsoku hakinya dan mengatakan bahwa seseorang yang sangat kuat telah tiba. Yap, sosok yang dimaksud oleh Luffy adalah Admiral Kizaru, karena saat ini Saturn lebih memilih duduk manis di dalam kapal sembari minum tuak cap kura-kura. Itu artinya Luffy yang akan bertarung melawan Admiral Kizaru, sedangkan kru topi jerami yang lain akan kebagian untuk bertarung melawan ke-9 Vice Admiral dari markas pusat Angkatan Laut. Pada akhir chapter, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Karena versi bajak laut dari One Piece chapter 1090 rilis lebih cepat, maka kita para offline akan merasakan libur 2 minggu, dimana seharusnya One Piece chapter 1090 secara resmi baru akan dirilis pada tanggal 20 Agustus 2023. Dan setelah itu libur lagi. Lalu, One Piece chapter 1091 baru akan rilis secara resmi pada tanggal 3 September 2023. Libur terus. Oda Sensei sebenarnya sudah meminta maaf dalam sebuah wawancara jika manganya akan banyak libur sebelum perilisan dari One Piece live action, karena Oda akan lebih fokus untuk mengawal perilisan dari One Piece live action tersebut. 1000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga, karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah video shop Iler lengkap untuk One Piece chapter 1090. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.